Tiada kata yang manis selain ucapan syukur kepada Bapa di surga yang boleh kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan patut kami berterima kasih kepada Engkau dan kami merasakan kebaikan Engkau yang luar biasa dan hidup kami. Kami masih bisa bernapas dan kami masih bisa hidup dan kami bisa ada sebagaimana ada karena Engkau. Dan sebelum kami menikmati kasih Tuhan, kami utamakan Engkau dan segala-galanya. Mengadakan mesbah keluarga, mesbah pribadi, dan kami naikkan pujian penyembahan, naikkan doa syafaat, dan kami rindu juga untuk mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus merapi hamba-Mu, merapi kami, dan lembutkan hati kami, sehingga firman-Mu menjadi berkat, jawaban, kekuatan dalam hidup kami. Amin. Amin. Shalom. Pagi, mari kita akan membaca firman Tuhan Maliaki pasal 2 ayat pertama sampai ayat 17. Maliaki pasal 2 ayat pertama sampai 17. Murka Tuhan terhadap para imam. Maka sekarang kepada kamulah ketujuh perintah ini, hai para imam. Jika kamu tidak mendengarkan dan jika kamu tidak memberi perhatian untuk menghormati namaku, firman Tuhan semesta alam, maka aku akan mengirim kutuk ke antaramu dan akan membuat berkat-berkatmu menjadi kutuk. Dan aku telah membuatnya menjadi kutuk sebab kamu tidak memperhatikan. Sesungguhnya aku akan mematahkan lenganmu dan akan melempar kotoran ke mukamu, yaitu kotoran korban dari hari-hari rayamu. Dan orang akan menyeret kamu ke kotoran itu, maka kamu akan sadar bahwa kukirimkan perintah ini kepadamu, supaya perjanjianku dengan Lewi tetap dipegang, firman Tuhan semesta alam. Perjanjianku dengan dia pada satu pihak ialah kehidupan dan sejahtera, dan itu kuberikan kepadanya. Pada pihak lain ketakutan, dan ia takut kepadaku dan gentar dalam namaku. Sengaja yang benar ada dalam mulutnya, dan kecurangan tidak terdapat pada bibirnya, dan damai sejahtera dan kejujuran yang mengikuti aku, dan banyak orang dibuatnya berbalik daripada kesalahan. Sebab bibir seorang imam memelihara pengetahuan, dan orang mencari pengajaran dari mulutnya, sebab dialah utusan Tuhan semesta alam. Tapi kamu menyimpang dari jalan, kamu membuat banyak orang tergelincir dengan pengajaranmu. Kamu rusakkan perjanjian yang dengan Lewi, firman Tuhan semesta alam. Maka aku akan membuat kamu hina dan rendah bagi seluruh umat ini, oleh karena kamu tidak mengikuti jalan yang kutunjukkan, tetapi memandang bulu dalam pengajaranmu. Bukankah kita sekalian mempunyai satu Bapa? Bukankah satu Allah menciptakan kita? Lalu mengapa kamu berkhianat satu sama lain, dan dengan demikian menajiskan perjanjian nenek moyang kita? Yehuda berkhianat dan perbuatan keji lakukan di Israel dan Yerusalem, sebab Yehuda telah menajiskan tempat kudus yang dikasihi Tuhan, dan telah menjadi suami anak perempuan al-ilah asing. Biarlah Tuhan menyiapkan dari kemah-kemah Yakub segenap keturunan orang yang berbuat demikian, sekalipun ia membawa persembahan pada Tuhan semesta alam. Dan inilah yang kedua yang kamu lakukan, kamu menutupi mesbah Tuhan dengan air mata, dengan tangisan dan titian. Oleh karena ia tidak lagi berpaling persembahan dan tidak berkenan di mayat tanganmu. Dan kamu bertanya, oleh karena apa? Sebab Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan isi masa mudamu, dan kepadanya engkau telah tidak setia, padahal dialah teman sekutumu dan isi sepanjang perjanjianmu. Bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang daging kesatuan itu? Keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu dan janganlah orang tidak setia dan isi dari masa mudanya. Sebab aku yang membenci perceraian, firman Tuhan Allah Israel. Juga orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan, firman Tuhan semesta alam. Maka jagalah dirimu dan janganlah berkhianat. Kamu menyusai Tuhan dengan perkataanmu, tetapi kamu berkata dengan cara bagaimana kamu menyusai Dia? Dengan cara kamu menyangka setiap orang berbuat jahat adalah baik di mata Tuhan.
Kepada orang-orang yang demikian ia berkenan, dan jika tidak, di manakah Allah yang menghukum? Di sini lihat bagaimana Tuhan murka terhadap para imam. Imam itulah penyambung lidah Allah. Kenapa dia murka? Sebab firman Allah berkata demikian pada ayat 8. Tapi kamu ini menyimpang dari jalan, kamu membuat banyak orang tergelincir dengan pengajaranmu. Kamu rusakkan perjanjian Lewi dan firman Tuhan nesta. Lihat, ternyata imam ini tidak memberikan satu pengajaran yang benar, yang sesuai dengan maunya Tuhan. Kenapa? Sebab dikatakan dalam firman Tuhan pada ayat itu, sebab bibir seorang imam memiara pengetahuan, dan orang mencari pengajar dari mulut imam, sebab dialah utusan Tuhan semesta alam. Orang ingin mendengar pengajar daripada imam atau dari pelayan Tuhan yang mulai pengajaran, pengetahuan firman Tuhan, tetapi apa yang diperbuat? Tetapi dikatakan dalam firman Tuhan ayat 8, tetapi kamu menyimpang dari jalan, bahkan kamu membuat banyak orang tergelincir dengan pengajaranmu. Kamu rusakkan perjanjian Lewi firman Tuhan. Dan apa yang terjadi? Karena ulah yang demikian. Apa kata firman Tuhan pada ayat 9? Maka Tuhan pun akan membuat imam itu hina dan rendah bagi seluruh umat itu. Oleh karena kamu tidak di jalan yang kutunjukkan, dan memandang bulu dari pengajar. Apa yang diperbuat anak imam tidak sesuai melakukan apa yang dimaunya Tuhan, dia tanggung akibatnya. Betapa penting kita belajar firman Tuhan yang benar. Betapa katakan firman Tuhan sebagai Bapa, dia ada 3 fungsi: sebagai imam, sebagai raja, sebagai nabi. Ya, imam yang menunaikan doa sama, dia yang membimbing keluarga. Ya, tetapi dia tidak bertanggung jawab sebagai Bapa, sebagai imam dan keluarga. Sebagaimana imam dan keluarga, kita lihat bagaimana Ayub ketika anak-anak adakan mesbah. Ayub sebagai imam, dia mengadakan mesbah. Ya, adakan mesbah. Dia bagaimana takut anak-anak yang berdosa. Biar kita menjadi orang tua yang saling sebagai orang tua, menaikkan doa sama, ya, mengajar didik anak-anak kita supaya dia berjalan dan lurus dalam terang firman Allah masa buruk. Ya, dan memperhatikan anak-anak keluarga yang baik, sebab kepala keluarga sebagai raja, imam dan nabi. Ya, sebagai imam kita memperhatikan keluarga sehingga hidup ini menyenangkan. Amin. Benar Bapa di surga, dari imam, dari mulut imam keluar pengajar, ternyata imam tidak melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Betapa penting kami sebagai Bapa di dalam keluarga, imam, raja dan nabi, dan saat sebagai imam menaikkan doa syafaat, mengajar keluarga kami dan contoh teladan dalam hidup kami semua, sehingga hidup ini boleh menyenangkan keluarga yang bahagia, keluarga yang diberkati Tuhan, bukan berkutuk tapi berkat yang kau berikan, yang sampai engkau bukan karena kemudian kami, tapi engkau menyayangi kami. Terima kasih Bapa di surga, sebab firman Allah berkata di 1 Petrus 2 ayat yang ke-9, ketika kami ada imam raja dan bangsa yang kudus umat-Nya Allah, dan kami sebagai imam-imam memperhatikan baik dengan pimpin kami kepada kekudusan. Terima kasih Bapak. Kembalikan kami besok pagi dalam tubuh yang sehat dengan tidak kurang saat Bapak juga. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, para Gubernur, para Bupati, para Wali Kota, para Camat, para Lurah, para RW, para RT, para medis, para relawan, para TNI, para Polri, bahkan mereka-mereka yang bekerja di depan, kesehatan yang prima, pelihara keluarga semua, dan melalui tugas-tugas yang berat ini sebagai negara Indonesia mau taat divaksin, memperhatikan protokol kesehatan, dan kami mohon belas kasihan. Jangan sampai yang meninggal di keluarga kami semakin berkurang, yang sakit semakin berkurang, tapi yang sembuh semakin banyak. Terima kasih Bapak di surga dan kekasih. Terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa,
cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus dan berkat Roh Kudus darah hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Yang cinta dia katakan amin.